Karena yang nama investasi kayak itu kan nggak ada yang 100% cuan kan gitu. Kan ada tetap ada resiko kerugiannya. Kalau semua cuan, ya happy lah. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi kita di podcastnya UK Trust. Pasti Trust People udah nggak sabar banget nih. Kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu bisa dibilang praktisi ataupun bisa dibilang financial advisory yang memang udah 15 tahun berpengalaman di dunia finansial. Wow, pastinya kalau orang udah punya pengalaman lebih dari 10 tahun itu pasti udah expert banget dan beruntung banget kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol sama salah satu sosok inilah gitu. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman beliau dan pastinya kita juga bisa mulai menata nih ke depannya gimana nih supaya kita bisa jadi lebih baik lagi khususnya dalam kondisi dalam finansial gitu ya. Langsung aja kita beri tepuk tangan yang paling meriah nih walaupun secara online ada Ko Hendy. Halo Ko. Halo, halo. Halo. Aduh, ada di Medan nih kok. Apa gimana nih? Iya lagi di Medan. Oke, lagi di Medan. Gimana kok? Sekarang kesibukannya apa sih kok? Sibuk apa ya? Sibuk-sibuk ya cari-cari apalah, cari-cari kawan, cari-cari informasi lagi gitu ya. Jadi Oke, kalau kalau dibilang expert, Hah? nggak berani lah, nggak berani bilang expert lah. Masih belajar lah, sama-sama belajar. Ya, emang kayak gitu biasanya kalau yang udah expert malah nggak mau disebut expert. Yang baru-baru mau malah sombong banget nih. Kalau Ko Hendy kelihatan banget nih. Profile ya. Kalau kata orang Medan sibuk-sibuk jambu. Lagi banyak cari kegiatan ataupun cari networking. Emang Ko Hendy tipikal orang yang memang suka bangun hubungan, suka networking gitu ya Ko ya? Emang ekstrovert banget kah orangnya? Eh, Mau dibilang extrovert sih enggak lah ya. Mau bilang introvert juga enggak. Tapi ya namanya juga marketing ya. Basicnya marketing ya kita harus berteman sama siapapun lah. Oke, ngomongin soal Nah, marketing, menurut informan yang saya dapatkan, saya ini kan punya informan ya, kau punya mata-mata nih. Ko Hendy tuh punya udah 15 tahun berkecimpung di dunia marketing, termasuk juga di dunia yang namanya finansial, gitu kok. oke. 15 tahun. Berarti itu Ko Hendy masih muda banget ya, 15 tahun udah belajar banyak soal finansial, sampai sekarang udah masuk ke tahun 15. Itu gimana kok awal mulanya sampai akhirnya Ko Hendy ngerasa, oh kayaknya ini dunia gue banget nih, sampai 15 tahun bertahan di dunia finansial dan marketing. Itu gimana kok asal mulanya? Asal mulanya ya. Asal mulanya dulu kan saya masih kuliah tuh. Betul. Masih kuliah, waktu pulang kuliah saya sempat singgah ke toko kakak saya. Oke. Mm-mm. Di sana saya jumpa seorang agen asuransi yang lagi ngeprospek kakak saya untuk masuk asuransi. Kebetulan beliau itu juga seorang temannya dari kakak saya kenal dia. Ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol gak ada rencana sih untuk di dunia marketing gak ada rencana. Cuman ya jumpa di sana, saya lihat mumpung saya masih kuliah, mau kerja juga belum ada pengalaman, saya coba ikut dia dulu di bidang asuransi. Nah, dari sana mulai belajar, 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 belajar. Saya lihat di dunia marketing ya tepatnya ya, itu ya lumayan saya lihat pertama kali itu nggak harus di bidang instrumen investasi awalnya karena ya kebetulan aja jumpa orang asuransi kan. Nah, belajar dari sana, mulainya startingnya dari sana. Terus Oke, saya lihat ya kalau di marketing ini kan bisa jumpa banyak orang gitu. Enjoy betul-betul. aja sih. Nah, Oke, berarti memang dari ketidaksengajaan sampai akhirnya bisa jadi serius nih ya, kok ya? ya betul betul. Oke, terus dari mulai nggak sengaja, terus akhirnya coba-coba lah di dunia asuransi, sampai akhirnya fokus ke dunia marketing, nggak cuma dunia investasi, tapi finansial, pokoknya banyak hal lah terkait dengan finansial dan juga marketing. Apa sih kok pelajaran 15 tahun yang Ko Hendy dapetin yang sampai akhirnya merubah pola pikir atau mindsetnya Ko Hendy yang benar-benar impactful banget di kehidupan Ko Hendy? Oke, pertama saya lihat
di dunia marketing kan banyak tuh, ada marketing produk, marketing jasa, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya stay di dunia keuangan? Mindset saya simple. Jadi kita mau apapun itu ujung-ujungnya duit, UUD lah, ya kan? Betul. Nah, jadi kita mau mau apa aja itu ya pertama itu kita harus cari duit dulu. Iya. Jadi di dunia keuangan itu bisa akses masuknya itu ke semua bidang usaha. Makanya saya geluti terus, saya pelajari terus bagaimana itu dunia keuangan itu. Oke, jadi 14 tahun itu merubah mindsetnya Ko Hendy bahwasannya semua itu apapun ujung-ujungnya tuh duit gitu ya untuk kita bisa Ya, memulai sesuatu, untuk kita bahkan ngejar-ngejar mimpi-mimpi kita juga kita harus maksudnya kita harus disupport dengan uang gitu ya kan berarti ya. ya, ujung-ujungnya kita cari duit lah. Nah, menurut Ko Hendy sendiri setelah 15 tahun berkecimpung di dunia finansial, pastinya kan udah ketemu banyak orang nih ya. Karena Ko Hendy sendiri Ya, tadi di awal bilang suka banget nih untuk bangun networking, buka-buka peluang karena lewat kita bangun networking itu ada peluang terbuka gitu ya, kok. Nah, kalau kita ya, ngomongin soal networking, terus juga pengalaman Ko Hendy di finansial gitu sama 14 hmm, tahun. Menurut Ko Hendy gitu ya, setelah Ko Hendy banyak ketemu orang, sebenarnya eee, untuk masyarakat Indonesia, mungkin nggak bilang masyarakat Indonesia ya, perwakilan dari orang-orang yang Kohen ditemuin gitu. Sebenarnya, ya. eee, mereka tuh sudah cukup paham belum kok dengan yang namanya finansial? Apakah mereka juga sudah memahami terkait dengan pengelolaan, keuangan dan juga mengerti soal namanya finansial, seperti itu, Kak? Oh, kalau pribadi saya dari pengalaman pribadi yang bertemu dengan banyak orang, ya teman-teman yang saya ketahui itu, ya majority, majority itu fokusnya itu adalah ya hampir semua orang ya majority itu fokusnya itu adalah mencari income yang besar, oke? Oke, Di mana ada cuan besar, orang pasti mau, siapapun itulah, betul ya? Tapi betul. belum tentu orang paham bagaimana kelola uang, belum tentu. Oke, Nah, betul. jadi pengelola uang itu adalah sesuatu hal yang lain lagi. Karena saya lihat banyak orang yang punya income besar, terakhir juga punya banyak hutang terakhirnya. Kan begitu. Nah, jadi ya balik lagi sebenarnya kita belajar itu bukan bagaimana kita cari duit aja. Ya, kita mau juga bagaimana cara mengelola uang dan bagaimana cara kita menginvestasikan uang. Nah, karena dulu saya waktu di sekolah itu nggak diajarin bagaimana itu mengelola uang sama bagaimana itu berinvestasi. Kita nggak Betul diajarin. betul. Nah, jadi nggak mau tak mau kita belajar sendiri setelah setelah ya terjun ke dunia masyarakat. Oke, berarti Ko Hendy melihat di sini bahwasannya, keterbatasan masyarakat terkait dengan literasi keuangan, termasuk kita cuman diajarin gimana caranya nabung, gimana caranya cari duit, tapi kita nggak diajarin gimana caranya untuk, mengelola uang, termasuk juga berinvestasi gitu ya, Ko, ya? Iya betul. Terus, menurut Kak Hendy sendiri, tadi juga kan sempat mention, kita itu sering banget kita udah punya income besar, selalu diikutin dengan gaya hidup yang tinggi, terus akhirnya diikutin sama utang-utang yang tinggi juga gitu ya, Ko, ya. Iya Nah betul betul. nah, dari Ko Hendy sendiri, apa Ko Hendy punya pengalaman tersendiri nih, sampai akhirnya Ko Hendy, kayaknya emang rata-rata masyarakat Indonesia seperti ini deh, atau memang, Ko Hendy punya, setelah observasi sendiri bahwasanya tipikal orang Indonesia itu, kayaknya mayoritas seperti ini. Menurut Ko Hendy gimana? Oke, saya sharing lah ya. Saya tidak Oke, mewakili siapa-siapa, tapi saya sharing melalui pengalaman pribadi saya lah ya. Setelah betul. saya bergabung di dunia asuransi dulunya tepatnya, saya kan cari nasabah, kejar lah. Kita dikasih target, kejar target, bla 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 lah. Akhirnya saya juga udah capai posisi manajer pertama kali itu di kalau nggak salah itu tahun 2008 ya. 2008 atau 2009. Ya, kalau kita udah capai target, otomatis income saya sebelum dan sesudah jadi manajer kan berbeda tuh. Pasti sudah ada peningkatan. Nah, pada saat menjadi seorang
manajer pada saat itu, saya nggak ngerti yang namanya mengelola uang. Saya cuma ngerti bagaimana saya prospek kamu supaya jadi nasabah saya. Betul. Oke. Nah, jadi apa yang saya alami pada saat itu di saat income saya naik, malahan saya nggak bisa menabung. Nah, kenapa Hmm. begitu demikian? Karena gaya hidup saya sudah mulai berubah. Hmm. Yang dulunya jadi agen asuransi yang income-nya nggak seberapa, makan semua hemat-hemat, ya kan? Makan selalu di rumah, ya kan? Nah, nggak mau makan di kafe harus mikir dulu gitu. Nah, setelah jadi manajer, merasa makan di kafe itu sesuatu yang ya kecil lah gitu. Ibaratnya kita ngafe sama kawan, sekali makan cuma 100.000 pada saat itu ya. Ya, Ya, ya. kecil. Sedangkan income kita itu mungkin di angka sekitar 7 sampai 10 juta ya kecil. Tapi setelah kita hitung-hitung balik, kalau sekali makan 100.000, makan 3 kali sehari, dari sarapan sampai malam, itu udah 300.000. Nah, terus sebulannya udah berapa gitu. Jadi dihitung dengan income saya pada saat itu, dengan ada cicilan lain lagi, seperti kita nyicil sepeda motor kah, atau cicil mobil kah, jadi minus jadinya. Betul. Jadi income besar, malahan posisi kita itu jadi minus. Ya, 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 Nah, ya. ya, jadi itulah yang menyadarkan saya itu pentingnya itu adalah bagaimana mengelola keuangan. Dan mengelola keuangan ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya menjaga gaya hidup. Wah, ya, betul. Nah, menjaga gaya hidup. Kadang nggak bisa kita bilang ya gaya hidup yang mewah itu adalah sesuatu yang buruk. Tidak, saya nggak bilang itu. Ada gaya hidup yang mewah, memang wajib karena tuntutan pekerjaan, ataupun kita bisa buat gaya hidup yang sederhana, ataupun apapun, itu sebenarnya balik lagi tergantung ke masing-masing orang. Karena bisa saja saya melihat gaya hidup orang ini mewah, tapi di kategori dia udah sederhana gitu. Jadi kita nggak bisa menilai orang itu. Yang paling penting itu adalah kita menilai diri kita dulu. Dari income kita, gaya hidup kita, apakah sudah cocok atau tidak. Jadi gaya hidup mewah pun saya bilang itu bukan sesuatu yang salah ya. Bisa dibilang nggak sih kok kalau sebenarnya mayoritas dari kita itu tipikalnya lebih ke konsumtif ya kok ya atau FOMO lah ya gitu ya kok. Iya betul betul. Jadi mayoritas lebih konsumtif sih. Karena ya banyak saya lihat banyak eh, orang-orang kalau ada tren contoh lah, handphone baru keluar, pada semua udah pada ikut. Nah, dari semua yang pada ikut itu, apakah butuh atau tidak gitu loh. Nah, butuh atau tidak. Kalau memang butuh ya silahkan aja. Tapi kalau nggak butuh, hanya untuk ikut gaya, ya ngapain juga gitu. Tadi juga sempat mention bahwasannya pemasukan yang tinggi itu harus disesuaikan dengan namanya bisa uh, mengelola gaya hidup gitu ya kok ya. Nah, Ya, menurut Kohendi nih, menurut pengalaman Kohendi, kenapa sih sebenarnya penting buat kita belajar untuk manajemen keuangan? Bahkan itu bisa dikatakan jauh lebih penting dibanding kemampuan kita untuk menghasilkan uang yang besar gitu. Menurut Kohendi gimana kok? oh sangat sangat penting itu sangat penting karena dari kita bisa bagaimana mengelola uang itu next stepnya itu adalah kita bisa memperbesar income kita. Oh, oke. Contohnya, contohnya, saya kasih contoh sederhana lah. Sekarang saya kerja nih, saya kerja, saya punya penghasilan, saya kerja atau bisnis apapun boleh lah. Yang penting saya sudah punya penghasilan. Nah, saya harus utamakan itu adalah pertama itu adalah sisihkan untuk tabungan dulu, menabung dulu. Oh, Nah, apakah menabungnya 10%, 20% atau berapa lah. Oke, seberapa besar pun income Anda, pastikan porsi pertama itu adalah menabung dulu. Mau besar mau kecil. Setelah itu barulah disesuaikan dengan kebutuhan hidup. Nah, oke. kebutuhan hidup itu sama gaya hidup itu, kebutuhan hidup itu adalah yang kedua. Baru yang ketiga itu adalah gaya hidupnya disesuaikan. Nah, setelah tabungan kita lama-lama udah mulai terkumpul, oke, barulah kita mulai melirik atau belajar yang namanya berinvestasi. Karena menabung ini
kita nggak bisa menambah income. Yang bisa Betul. menambah income kita itu adalah pakai tabungan kita itu untuk berinvestasi. Nah, nantinya di investasi inilah yang menghasilkan lagi income tambahan untuk kita. Makanya Oke. mengelola Jadi keuangan itu sangat penting. oke. Oke, menarik nih kok untuk kita bahas. Bahwasannya tadi Ko Hendy mention bahwasannya kalau aku coba hitung beberapa tahap ya. Jadi dari mulai kita belajar dulu ya namanya mencari uang, menghasilkan uang yang banyak dulu. Habis itu kita belajar untuk mengelola keuangan gitu ya, Ko ya. Ya, Terus baru kemudian kita belajar untuk menabung gitu ya, Ko. Kemudian kita ya, harus tahu nih berapa besar kebutuhan, tapi kita harus juga bisa bedain kebutuhan sama gaya hidup kan beda ya, Ko ya. Jangan sampai ya kita betul. ikut gaya hidup gitu. Baru terakhir yang namanya kita bisa menginvestasikan uang gitu ya. Ya, Nah, kalau dari Ko Hendy sendiri ada rumus nggak sih kok untuk bisa kita trust people nih khususnya trust people bisa cara mudah untuk mengelola uang dengan benar. nah jadi untuk itu sebenarnya ya prinsipnya itu gampang sih. Pertama itu menghasilkan dulu, kedua itu mengelola, baru ketiga itu melipat gandakan uang. 3M lah kita Oh, bilang lah ya. Ya, oke. jadi pertama kita harus bisa produktif dulu. Kalau nggak bisa produktif, nggak ada cerita lagi lah. Kan begitu. Nah, jadi kalau kita sudah produktif, baru ada yang bisa kita kelola, ada dana yang kita kelola. Nah, Mhm. setelah udah bisa mulai mengelola keuangan income kita dari menabung, terus memprioritaskan kebutuhan, baru gaya hidup, baru yang ketiga itu baru adalah menginvestasikan, melipat gandakan uang kita. Nah, dan menginvestasikan itu ya banyak porsinya kan gitu. Dari yang Betul. resiko rendah sampai yang resiko tinggi gitu. Oke. Kok bisa nggak sih kok dari yang tadi kok Hendy mention ada 3M ya, menghasilkan, terus kemudian Hmm. menabung, terus baru kita melipat gandakan gitu ya kok. Bisa nggak sih kok kalau misal nih ada trust people, udah bisa menghasilkan tapi kayaknya gue nggak mau nabung deh, mau langsung menginvestasikan itu sebenarnya boleh nggak sih kok? Atau tetap harus masuk ke tahap menabung dulu menurut kok Hendy? Eh, Tergantung ya, karena penghasilan orang itu kan berbeda-beda. Kalau memang Betul. sanggup untuk berinvestasi langsung ya silahkan saja dengan Mhm. tolak ukur resiko yang bisa kita hadapi. Karena yang namanya investasi kayak itu kan nggak ada yang 100% cuan kan gitu. Kan ada tetap Oh, ada resiko kerugiannya. Nah, jadi ya tergantung lagi ke orang itu. Kalau misalnya saya berpenghasilan setiap bulannya 100 juta, saya bisa sisihkan misalnya 50 juta untuk ditabung, saya nggak mau tabung 50 juta ya, saya mau langsung investasi ke 40 juta ya boleh-boleh aja, iya 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 kan iya. gitu. Jadi kalau misalnya Betul. penghasilan saya cuma 2 juta, bagaimana saya berinvestasi? Kalau misalnya tabungan saya itu sanggupnya itu hanya eh, 100.000 atau 200.000. 3M tadi itu enggak saklek, tapi tetap bisa menyesuaikan dengan pendapatan dan juga tujuan masing-masing dari trust people ya, Ko Hendy ya. Iya, iya. Jadi kan tergantung kemampuan lagi, balik lagi ke masing-masing orang. Nah, contoh lah saya bilang, kita ambil investasi yang paling simpel deh. Kita bilang emas saja deh, Mhm. contoh ya. Nah, kalau pertama, orang ini punya income 100 juta. Oke? Iya, Nah, setelah dia ada dapat duit, dia mau berinvestasi itu di emas. Misalnya dia ada bisa sisihkan 50 juta. Nah, 50 juta ini dia langsung mau beli emas, bisa nggak? Bisa bisa ya? sih. Bisa kok. Bisa ya. Nah, jadi kalau misalnya income saya cuma 2 juta, saya cuma ada 200.000 untuk disisihkan, saya bisa beli emas nggak? Bisa. Emas digital kali ya, Ko ya? Kan Enggak emas gitu yang fisik gitu. pertanyaannya kan gitu kan. Ya, betul Ah, betul betul jadi betul. berbalik lagi ke orangnya itu. Jadi ada baiknya misalnya dia mau cicil emas, boleh. Misalnya dia mau cicil Mhm. emas per 1 gram lah kita bilang, kita ambil yang antam lah ya. 1 gram Iya, itu betul. 1 juta sekian ya misalnya. Ya simpan dulu kan, 2 juta, 2 Betul. juta, 2 juta, 2 juta, udah capai 2 juta dia beli 1 gram. Nah, kan baru yang namanya itu kan nabung dulu baru berinvestasi.
Jadi Iya, tergantung lagi ke betul. orangnya, tergantung lagi Betul, ke betul. orangnya. Iya, benar Jadi benar benar. Apalagi intinya konsepnya itu adalah 3M itu ya seperti itu, eksekusinya itu tergantung lagi, balik lagi ke masing-masing. oke, jadi, tetap konsepnya seperti itu, tapi secara eksekusi tergantung dari trust people bagaimana ya, kok ya, punya tujuan, keuangannya Ya, seperti betul. apa, dan juga salary pendapatannya bagaimana gitu ya, kok ya. Ya, Nah, menarik nih kok, karena tadi Ko Hendy juga sempat mention, kalau seandainya pendapatannya 100 juta per bulan gitu, terus dia mutusin, "Ya udah deh, mau diinvestasiin aja 50 juta," sebenarnya bisa-bisa aja, asal tahu nih, yang namanya resiko gitu kan. Kalau ngomongin mhm, investasi, itu erat banget kaitannya sama yang namanya resiko gitu ya. Menurut saya, ya, nah, boro-boro mikirin resiko investasi, mikirin ngelola keuangan aja udah bingung gitu ya, kalau dari Ko Hendy sendiri nih, boleh nggak sih Ko ceritain, gimana sih cara kita mudah buat kita tahu nih profil resiko masing-masing, eee, instrumen investasi untuk kita pemula, untuk trust people yang mau mutusin buat investasi? oke. Jadi kalau tempat investasi itu tidak ada satu yang mutlak ya, karena bagi setiap orang dengan satu produk itu resikonya itu berbeda. Kita paling gampang itu saya ambil cerita emas tadi lah. Iya, Semua orang setuju emas itu adalah investasi yang tidak ada resiko. betul. Setuju atau tidak? Menurut Mbak Priska setuju nggak? Contoh. Eee, Kalau saya berinvestasi emas itu tidak ada resiko, setuju atau tidak dulu? enggak enggak setuju kok, Enggak. Enggak enggak ya. Ya, berarti enggak, kita sama-sama setuju bahwa saya berinvestasi di emas itu pun ada resiko. Contoh, betul, resiko saya sama resiko Mbak Friska itu kalau kita berinvestasi emas itu resikonya berbeda loh. Contoh ya, misal Mbak Friska itu adalah orang yang punya penghasilan 100 juta. Oke? iya, Saya punya penghasilan contoh deh 10 juta aja deh per bulan. Kita sama-sama bisa boleh nyicil emas. Mungkin porsi Mbak Priska itu kan lebih besar. Misalnya bisa ambil 50 juta untuk tiap bulan cicil beli emas. Saya bisanya ambil 2 juta lah untuk cicil 1 gram emas tiap bulan. Nah, kenapa saya bilang resikonya berbeda? Pertama, pada resiko itu bukan hanya sekedar emas kita hilang atau emas kita dicuri orang, bukan itu ya. Resikonya itu seperti ini. Misalnya kondisi keuangan kita itu lagi macet, lagi butuh banget, kita bisa jual emas tuh, betul ya? Nah, pada saat kita jual emas, kondisi saya memaksakan saya untuk jual kah? Itu saya bisa rugi. I see. Mungkin Mbak Priska itu bisa tahan, bisa tahan karena punya income lain, punya dana lain untuk menutupi kebutuhan Mbak Priska. Jadi walaupun kita berinvestasi di instrumen yang sama, resiko kita tetap berbeda. Jadi tidak ada tolak ukur bahwa misalnya saya investasi di sini, resikonya kecil. Tapi mungkin bagi orang resikonya besar. Nah, Oke. ini balik lagi ke pribadi masing-masing. Nah, pribadi di masing bukan saya bilang terlepas dari bilang itu adalah scam atau tidak scam, ponzi atau tidak ya, itu bukan bukan cerita di sana ya. Iya, Ibaratnya kita balik lagi ke kondisi kita masing-masing juga. Jadi terhadap satu porsi keranjang investasi itu resiko kita itu berbeda walaupun tempat yang sama. oke, Nah, jadi menarik ada nih, Kak. beberapa menurut saya investasi yang eh, boleh dibilang kategori resiko rendah, menurut saya ya, itu salah satu kita boleh beli emas. Kedua, Iya, kita boleh beli yang namanya mata uang asing. Nah, oke. deposito, nah, ya obligasi menurut saya mungkin di kategori-kategori menengah lah ya. Atau Oke, iya. rendah lah, itu dua. Nah, tapi kalau di UK Trust sendiri, produk UK Trust itu menurut saya itu ya menengah ke rendah, tergantung produknya lagi. Oke Nah, oke. Ini
Menarik banget nih kok, karena selama ini saya pribadi pun memiliki pemahaman kalau kita itu profil resiko dari sebuah instrumen investasi itu sama ya, kayak let's say, Mhm, saya punya emas, ko Hendy juga punya emas, terus ternyata mmm, dalam kondisi keuangan lagi tiba-tiba lagi drop gitu, ternyata profil resiko itu setiap orang itu beda-beda ya kok, tergantung balik lagi, iya apakah kita sama-sama masih punya uang untuk mempertahankan investasi itu, atau kita paksain iya jual untuk kita bisa tetap melanjutkan hidup gitu ya kok ya? iya. Karena Bener, lebih simpelnya kita bilang seperti inilah. Saya anggap contoh ya, ini cuma contoh ya, bukan untuk dikerjakan ya. Contoh, boleh Kak. kita bilang kita ke kasino. Iya, Contoh nih, contoh. Saya punya modal 1 M, oke? oke, 1 M untuk berjudi, oke? iya, Tapi saya hanya gunakan 100 juta saya untuk pergi judi. oke, Berarti resiko saya kan cuma 10%. iya, Nah, misalnya ada teman saya, dia punya modal itu adalah 10 juta, iya, oke? Dia betting, dia betting, main judinya itu adalah 10 jutanya. Resiko dia 100%. Secara iya, nominal saya punya lebih besar, tapi secara betul. porto resiko dia lebih besar. Makanya Iya saya iya makanya iya. saya bilang itu adalah masing-masing profil resikonya itu berbeda. Jadi kalau saya anggap itu lebih gampang ya untuk Iya, dicerna ya. Tapi bukan untuk betul. dilakukan karena judi nggak baik. Disclaimer ya, trust Ah, people ini cuman contoh analogi, bukan ah, untuk ditiru gitu ya. ya. Tapi ini benar-benar Ah, menarik sih kok. Jadi kayak trust people pasti akan dapat pemahaman baru nih bahwasannya enggak cuman bicara mengenai mengelola keuangan, terus juga budgeting. Ternyata profil resiko juga itu bicara soal berbeda-beda setiap orang gitu ya kok. Karena tergantung balik lagi kemampuannya mereka, keputusan mereka dalam ya betul. ya udah deh mau 100% atau 10% dari penghasilan mereka gitu ya kok ya. Nah, Ya, kemudian menurut Ko Hendy nih ya, tadi kan Ko Hendy juga sempat mention nih sama yang namanya UK Trust, yang mana produknya kita tahu dia adalah berupa trust ya Ko. Dan di Indonesia sendiri ini memang masih awam, masih baru banget ya ya untuk betul. kalau kita ngomongin soal instrumen keuangan gitu ya, trust sendiri. Ko Hendy tadi mention sempat bahwasannya trust ini bisa dikatakan bahwasannya profil risikonya menengah ke bawah malah gitu ya. Kenapa sih kok Ko Hendy bisa Ya, eee, berasumsi lah ya, berpikir bahwasannya ini profil risikonya cukup rendah gitu. Berarti kalau kita ngomongin cukup rendah, ini bisa juga ya kok dicoba atau dipakai untuk trust people yang masih pemula nih untuk berinvestasi, gitu nggak sih kok? oke. Ya, itu kan bagi saya ya, saya bilang ya. Bagi saya itu ya lumayan rendah lah karena kita boleh berinvestasi ya di trust ini kan kita menggunakan fungsinya untuk Iya. membantu kita bagaimana menyusun wasiat ataupun warisan untuk orang ke rumah. Selain asuransi ya saya bilang ya, asuransi kan kita lain lagi ceritanya. Kalau ini kan kita memasukkan aset kita di dalam untuk diwariskan ke siapa-siapa mereka bantu buat. Oke. Oke. Oke, kalau bicara soal resiko kan kita bilang ke investasinya, produknya. Di UK Trust sendiri kan ini kan ada produk investasinya juga, obligasi, gold dan Nasdaq kan. Nah, nah bagi Betul. saya kenapa saya bilang cukup menengah ke bawah, yaitu karena saya bagi porto saya itu ke trust itu tidak banyak-banyak amat di 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 dalam daya tahan keuangan saya kan gitu. Nah, jadi beda lagi. Kalau misalnya saya masuk besar untuk ke semua investasinya ya termasuk besar. Tapi kalau saya masuk dengan kategori portofolio resiko saya yang kecil ya saya anggap kecil gitu. Jadi sebenarnya ini ada korelasi juga nih yang tadi sempat Kom Hendy mention ya, bahwasannya Ya, berapa besaran jumlah yang kita masukin ke dalam instrumen investasi itu sendiri gitu ya. Ko Hendy ya, berasumsi bahwasannya trust ini cukup rendah, itu tergantung berapa besar nilai yang kita coba masukin dulu gitu ya, Ko ya. ya, ya. Jadi contohnya misalnya kalau misalnya saya masuk deposito 1 M,
dengan Aha. bunga misalnya setahunnya anggaplah 4%, Ya, oke? 4% itu kan kalau dibilang setahun 4% sekitar 40 juta ya, betul, betul ya? Nah, untuk betul. di trust sendiri kan kalau misalnya saya ambil produk bond ya, Mhm. boleh ya saya cerita yang saya masuk ya. Boleh, Nah, boleh bisa kok, boleh. bisa saya masuk untuk yang 40 juta, dapat 40 juta kan bunga dari salah satu produk bondnya itu kan 12%. Berarti 40 juta dibagi 12% baru berapa modal saya masuknya sana kan gitu. Iya, 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 iya. Nah, jadi Ah, I nggak see. harus 1 M lagi gitu. Jadi konsep saya seperti ini, Mbak. Jadi konsep saya itu dari yang portofolio resiko yang kecil sampai yang resiko besar pun itu semua bisa disamakan resikonya. Jadi Oh, contoh misalnya ini high iya. risk banget nih. Misalnya 1 tahun bisa kasih con 100% lah, apapun produknya. Mhm. Boleh kan saya masuk misalnya 10 juta untuk menghasilkan 10 juta. Bisa. Saya ini ada portofolio yang resikonya cuma returnnya itu setahun cuma ya kayak tadi lah deposito 4%. Berarti Mhm. saya bisa masuk 250 juta untuk menghasilkan 10 juta dong Iya, setahun. betul. Betul, betul, betul. Jadi ya seperti itulah cara mainnya gitu. Konsep saya itu seperti itu. Ah, iya, Nah, iya, 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 jadi betul, dengan produk yang lumayan kita percaya ya, saya bilang kita betul. percaya terhadap produk itu, kita boleh masuk dengan angka yang lebih besar dan menghasilkan sama seperti yang paling kita tidak percaya resiko paling besar pun sebenarnya saya boleh masuk dengan angka yang paling kecil. Lebih Profit lebih resikonya tepatnya disesuaikan. kita membagi Aha. membagi uang kita itu ke beberapa keranjang lebih tepatnya. Ah, I see, I see. Jadi punya Ya, jadi beberapa keranjang keranjangnya toh. berbeda-beda. Nah, Ah, oke, jadi oke, oke. apapun apapun instrumennya itu kita boleh masuk menurut saya. Saya ada masuk investasi ke sana, ke sini, ya ke kripto, ke mana aja deh saya bilang. Jadi kita Aha, cuma bagi-bagi semua. Salah nggak? Nggak ada yang salah sih. betul. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau semua cuan, ya happy lah. Tapi kalau misalnya ada yang boncos, yang rugi, ya it's okay. Karena yang lain bisa cover. Makanya harus kita bagi-bagi. Jadi menurut saya UK Trust ini eh, bagus sih. Ada satu opsi keranjang untuk masyarakat Indonesia ini untuk diversifikasi. Oke. Kok ini juga tadi sempat mention nih kok, bahwasannya kita itu bisa aja masukin ke apa namanya, ke keranjang kita, kita bagi-bagi uang kita Mhm, itu ke beberapa keranjang, baik itu yang resikonya rendah sampai resikonya paling tinggi, asal mhm. kita percaya ya kalau sama instrumen itu, benar kan? Berarti kalau kita ngomongin soal investasi itu ada kaitannya dengan kepercayaan kita dengan produk investasi itu. Nah, Ko Hendy sendiri kan sudah merasakan nih, sudah sebagai salah satu ya bisa dibilang pernah atau memang memilih trust untuk sebagai salah satu instrumen investasinya nih kok. Berarti emang Ko Hendy cukup percaya untuk memberikan uangnya ataupun meletakkan asetnya untuk dikelola oleh trust. Ya, ya kalau nggak percaya kan kita nggak masuk. Betul. Nah, kok Ah, Hendy sendiri kenapa sih bisa akhirnya percaya gitu? Kok padahal ini trust ini masih baru gitu ya, kok ya nggak ada ya, kayak ya. kepikiran ini bener nggak sih gitu. Kok Hendy gimana sampai akhirnya kok Hendy bisa percaya? Oke deh, kayaknya trust ini oke deh gitu. Percaya nggak percaya itu kan harus kita cari tahu dulu pertama kali. Nah, Oke. saya ada melakukan searching juga mengenai UK Trust ini sebelum saya masuk. Saya ada searching di Google, di YouTube, pakai ChatGPT dan lain-lain sebagainya. Saya lihat ya untuk masalah regulasi di tempat sana di luar, tepatnya di Amerika itu semua jelas. Di Inggris juga ada, ya kan? Ya udah, saya coba masuk. Habis itu saya cari tahu lagi. Saya coba masuk dengan dana yang bisa saya percayakan ke sana dulu. Nah, baru saya dengan porsi saya lah istilahnya. Dengan porsi saya masuk, baru saya cari tahu lebih dalam lagi. Jadi Oke. kalau saya nggak harus 100% percaya dulu dengan satu produk, saya baru masuk. Enggak.
Karena saya lihat semua instrumen investasi apapun itu, kita harus mempelajari juga, mempelajari dulu. Karena pengalaman saya mengajarkan ya, dulu waktu pertama kali saya dengar istilah Bitcoin, ya, istilah Bitcoin itu saya udah lupa tahunnya berapa, tapi saya ingat orang ada ngajak saya untuk beli Bitcoin itu, satu koinnya itu seharga 3 jutaan. Oke. Nah, saya dengar, saya 3 jutaan, tuh, koinnya mana gitu. Nggak ada fisiknya gitu loh. Nah, saya merasa itu kan, entah scam apa lagi lah gitu. Tapi terbukti hari ini bagaimana dengan Bitcoin. Semua orang Iya. mengakui, semua pada berebut kan, maka harganya itu gila-gilaan gitu loh. Nah, itulah yang membuat saya itu tersadar. Apapun itu, kita harus buangkan dulu pikiran kita itu adalah, pertama orang itu mau menipu kita harus buang dulu. Nah, kita dengar aja dulu. Nggak ada salahnya mendengar. Oke? Setelah mendengar, cari tahu, analisa sendiri, ya kan? Kalau memang merasa ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita terima, ya udah, jangan ikut gitu loh. Tapi kalau memang misalnya ada data-data yang kita bisa dapat dan kita bisa pegang, ya udah kita coba masuk aja dulu. Kita ikut aja dulu sedikit sambil mempelajari lebih dalam. Kalau memang sudah yakin, nah kita hitunglah portofolio resiko maksimal yang bisa kita masuk ke instrumen itu berapa besar. Harus ada batasan maksimal ya. Oh, Nah, sih. Oke, jadi oke. maksud saya seperti ini, simpel aja lah. Kita bilang kita bisnis lah. Kita mau berbisnis, kita mau bangun satu usaha bisnis, oke? Dengan kemampuan kita, contohnya saya kerja di bidang A, setelah saya udah jalan berapa tahun, saya mau coba jadi bos kecil-kecilan di kemampuan keahlian saya. Apakah misalnya uang tabungan saya ada yang 500 juta, saya mulai usaha saya itu dengan total 500 juta, walaupun saya udah tahu skillnya semua. Kan enggak juga. Betul. Nah, kan kita harus pakai yang uang yang seperti misalnya contohnya 100 juta apa 200 juta untuk memulai usaha itu. Jadi sisa 300 juta itu untuk cadangan kalau misalnya market tidak jalan sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Hmm. Nah, jadi inilah yang saya lakukan. Jadi apapun itu, contoh seperti trust ini yang kemarin baru saya dengar, nah saya masuk dulu. Saya masuk dulu, saya dengar dulu, saya cari tahu lagi. Kalau semakin saya sudah tahu dan semakin udah yakin, nah saya hitung dana maksimal yang bisa saya investasikan di sana itu berapa gitu. Menarik sih Nah, kok. Berarti memang pada dasarnya Ko Hendy ini emang suka banget mendengar ya kok ya kan kalau dari kita tuh biasanya kebanyakan dari kita orang belum apa-apa kita udah pikir wah nih orang jangan menipu kita nih ya kan kok kita belum apa-apa ya, udah underestimate gitu ya berarti Ko Hendy ya, udah sempet dengerin dulu bahkan searching dulu sampai akhirnya mutusin yaudah deh coba dulu ya kok ya dan eh, ya. kalau boleh sedikit aja kok cerita sedikit aja deh. Setelah Ko Hendy join gitu ya, uh, Mhm. gimana kok? Menurut Ko Hendy, gimana sudut pandang Ko Hendy terkait UK Trust? Apakah dia emang benar-benar cukup kita bisa bilang dia profil resikonya cukup oke dan juga cukup mengamankan aset Ko Hendy? Kalau Ko Hendy boleh sedikit cerita terkait pengalaman Ko Hendy. Bagi saya sih cukup oke, bagi saya cukup oke dengan return yang saya terima, ya sangat memuaskan sih, sangat memuaskan. Jadi ya makanya saya ikut bergabung, saya ada tambah dana sedikit, nah gitu. Setelah pertama saya masuk, saya ada tambah dana sedikit. Oke, ya jadi menarik juga nih Trust People. Ternyata dari obrolan bareng Ko Hendy ini kita dapat informasi baru nih, pengetahuan baru bahwasannya kalau ngomongin investasi, profil risiko itu balik lagi ke pribadinya masing-masing orang gitu Trust People. Nggak bisa kita menyamaratakan profil risiko satu orang dengan orang lain itu nggak bisa. Kedua, yang tadi saya dapetin bahwasannya kita juga harus tahu nih ada batasan ketika kita mau masukin aset kita ke dalam instrumen investasi itu harus ada batasan ya kok ya. Let's say kalau mau di profil rendah deposito ambil berapa batasannya, terus pindahin ke yang masukin ke yang lain ada batasannya. Jadi nggak bisa tuh
mentang-mentang cuannya besar kita langsung masukin semua ke situ, itu tuh justru nggak baik ya kok ya. Ya, batasan itu bukan mutlak ya. Batasan itu contoh misalnya saya batasannya itu adalah di sekian. Ya, Jadi udah sampai sekian mentok udah gak naik lagi. Belum tentu. ya, 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 Nah, ya, ya. batasan itu bisa naik, batasan itu bisa turun. Tergantung Oh, lagi, balik lagi ke kitanya. oke. Sebenarnya ini Nah, seru banget nih. Kalau kita bahas lebih jauh terkait batasan ya, mau itu batasannya naik atau nah, turun, itu balik lagi ke orangnya. Tapi kita ya, bakal ngobrol lebih jauh dengan Ko Hendy ya terkait batasan-batasan investasi, batasan-batasan profil resiko di part selanjutnya. Nah, Ko Hendy, terakhir nih sebelum kita ya, tutup podcast kita hari ini yang menurut aku ya, sendiri dapat informasi dan insight banget dari Ko Hendy nih. Menurut Kak Hendy nih, apa sih, masukan lah ya bisa dibilang ataupun, ya masukan, insight buat trust people yang baru banget mau belajar kelola keuangan, terus juga, eee, belajar investasi itu kita mau start-nya mulainya dari mana dulu, dan kalau yang udah punya cukup tabungan mau mulai investasi itu mulai dari mana dulu kok baiknya? yang mau memulai investasi, mulainya dari mana? Betul Mulainya kok. ya kita dari mendengar orang dulu lah. Mendengar, Ah, belajar dulu, terus memulai itu dari bagaimana kita disiplin membagi keuangan kita dulu dari segi penghasilan. oke. Nah, segi penghasilan kita itu bagaimana kita membagi-bagi keuangan kita dulu. Nah, setelah mulai seiring berjalan waktu atau kita udah mulai bisa mendisiplin, kita harus gimana cari tahu lah investasi mana yang sesuai dengan kita. Tapi kalau misalnya orang yang udah banyak duit ya masuk aja dengan porsi yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau Iya, untuk iya, iya. pemula ya itu kita mulai dari mendisiplin uang kita itu dikelola dulu, dibagi-bagikan dulu. Ya, pertama itu adalah disimpan dulu. Nah, simpan berapa persen kita harus putuskan dulu. Nah, kita udah putuskan simpan berapa persen, nah itu harus disiplin. Ibaratnya nggak boleh diganggu gugat punya. Itu yang rata-rata orang nggak sanggup buat gitu loh. Contoh misalnya udah ada income 10 juta, saya wajib nih minimal 10% sampai 20%, ya kan? Minimal 10% lah, 10 juta saya sisihkan. Jadi dapat gaji 1 juta sudah saya nggak boleh pegang. Jadi ibaratnya udah jadi 9 juta penghasilannya. Nah, kadang ada orang yang aduh nggak cukup gini gini gini, terpaksa pakai lagi. Jadi itu yang menjadi nggak bisa disiplin. Jadi sebenarnya mindsetnya itu harus diubah dulu. Bagaimana kalau sekarang income saya 10 juta, turun jadi 9 juta dulu. Bagaimana saya hidup, saya sesuaikan dulu. Nah, Oke. barulah kita baru pelan-pelan setelah tabungan sudah ada, ya setelah tabungan sudah ada, kita baru mulai belajar yang namanya berinvestasi. Oke, berarti kalau aku boleh rangkum nih Trust People, jadi saran dari Ko Hendy ya sebagai seorang yang memang udah punya pengalaman 15 tahun sebagai financial advisory, termasuk juga marketing, yang pastinya dia udah sangat paham nih caranya untuk berinvestasi. Jadi untuk Trust People, untuk kita yang memang mau mulai keuangan yang baik, yang sehat, kita harus belajar untuk mendisiplinkan dulu nih keuangan kita. Gimana caranya kita memutuskan berapa persen berapa porsinya yang untuk kita tabung. Kemudian kalau tabungan kita udah cukup, kita udah tahu mau berinvestasi di mana, kita belajar untuk mendengar orang nih. Jangan underestimate ya. Jadi kalau ada orang yang punya ada orang yang memang mau nawarin kalian sesuatu investasi ataupun produk-produk yang bisa melipat gandakan duit kalian yang dimana itu juga clear secara regulasi, boleh banget buat kalian dengerin dulu dan kalian pelajarin. Nah, kalau memang itu menurut kalian oke, dan itu juga banyak success story-nya, perlu banget kalian coba langsung ya kok ya. Jadi kita benar-benar bisa belajar untuk memiliki keuangan yang sehat. Gitu ya kok? Ya, kurang lebih seperti Oke. itulah. Oke, oke gitu aja Trust People. Nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak sama Ko Hendy. Pastinya obrolan ini benar-benar bisa nambah insight buat kita. Pastinya untuk bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Terus juga bagaimana kita 3M yang aku ingat banget. Bagaimana kita bisa menghasilkan.
menabung, termasuk melipat gandakan. Dan yang perlu kita pelajari juga bagaimana kita bisa, ternyata profil resiko masing-masing orang itu berbeda ya. Jadi kita nggak boleh pukul rata. Itu penting banget kita belajar untuk mendengar orang, termasuk kita belajar literasi terkait keuangan dan pengelolaan keuangan, termasuk juga mengetahui salah satu produk instrumen keuangan yaitu UK Trust. Jadi buat teman-teman juga yang penasaran sama UK Trust, bisa langsung follow Instagram kita ke UK Trust Indonesia, ataupun bisa ikut webinar kita, atau boleh juga hubungin Ko Hendy nih. Ko Hendy jadi salah satu nasabah kita, ataupun klien kita yang udah punya pengalaman di Trust, jadi ngobrol-ngobrol dulu aja sama dia, karena pasti kan bisa, kalau cerita sama orang yang memang udah punya pengalaman, ataupun memang udah sebagai orang yang punya experience langsung di Trust, itu kalian akan lebih percaya. Boleh banget, jadi jangan lupa untuk terus follow akun kita dan lihat segala informasi terkait finansial, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, karena kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama financial advisory kayak Ko Hendy dan juga beberapa bintang tamu yang pastinya akan memberikan kita banyak informasi terkait finansial dan investasi. Oke, terima kasih Trust People, terima kasih Ko Hendy. Semoga sukses terus apapun yang sekarang dikerjakannya. Amin. Dan semoga cuan terus ya Ko, investasinya di beberapa keranjang. Keranjangnya banyak banget ya nih Ko Hendy ya. Semoga cuan terus Ko, dan terima kasih untuk Trust People, dan selamat sore. Bye-bye. Bye. Dengerin terus episode-episode lainnya tentang investasi, finansial, dan ekonomi. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan follow akun kita lainnya, biar kalian gak ketinggalan Insight Smart, Stay Inspired, dan see you!